Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada video sebelumnya IO Irwan telah memberikan tips bagaimana cara memilih praktik pembelajaran. Untuk video kali ini IO Irwan akan memberikan penjelasan tentang pengembangan kompetensi guru dalam aplikasi platform Merdeka Mengajar ini. Nah, setelah kita menyelesaikan bagian praktik pembelajaran yang pertama ini, kemudian kita bisa simpan draft. Tapi kalau kita simpan draft nanti kita akan kembali ke awal. Namun jika ingin lanjut, kita klik bagian ini, pengembangan kompetensi. Kita klik saja ya. Nah, setelah masuk di pengembangan kompetensi ini, nanti kita diberikan informasi berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B titik B1 titik garis miring HK titik 03 garis miring 2023, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi di sini nanti kita tinggal milih teman-teman. Jadi tidak perlu menulis seperti di e-kinerja BKN. Nah, kalau yang di sini kita tinggal milih dan kita harus tahu berapa poinnya untuk tiap RHK yang kita pilih. Kita punya target 32 poin, namun bisa kurang sebenarnya. Dengan catatan adalah kita berdiskusi dengan atasan kita dan atasan kita tentunya mengizinkan. Nah, kuncinya di situ. Namun bagaimanapun juga kita boleh istilahnya target dulu 32 poin. Nanti kalau dalam perjalanannya belum bisa, yang penting nanti kita bisa koordinasi dulu dengan atasan. Nah, teman-teman di sini kebetulan sudah mengisi dan nilainya tepat 32 poin. Nah, ini yang pertama ini memilih meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi di sini nanti yang penting bisa jadi partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding. Nah, ini nanti poinnya 4. Nah, ini bukti dukungnya adalah sertifikat. Ini otomatis dari sana kita diminta untuk memberikan bukti dukung berupa sertifikat. Kita bisa memberikan target kegiatan, monggo semampu teman-teman dalam satu semester nanti bisa mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan studi banding itu berapa kali. Kalau di sini satu kegiatan saja, karena tentunya tugas utama kita adalah mengajar, tidak mengikuti yang kegiatan ini. Ini adalah pengembangan kompetensi. Jadi kalau kebanyakan ini nanti malah tidak ngajar. Nah, tapi nanti kalau tidak sesuai setelah mengisi ini, tenang saja teman-teman, nanti masih bisa dihapus. Jadi misalkan ternyata ini tidak perlu, hapus saja juga boleh. Nah, itu yang pertama, kegiatan seminar. Yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Jadi ini bisa saja kita mengadakan kegiatan coaching yang diadakan oleh sekolah dan tentunya nanti dibuat sertifikatnya, atau korwil atau pengawas nanti mengadakan kegiatan coaching kepada kepala sekolah atau guru, kemudian nanti diadakan dibuat sertifikatnya. Nah, ini tentunya sama, bukti dukungnya tadi sudah otomatis sertifikat. Targetnya monggo mau coaching berapa kali dalam satu semester, 6 kali ya silahkan kalau mau. Kalau ini satu kegiatan. Kemudian poin dari coaching ini adalah 4 poin. Kalau tidak sesuai nanti pengen ganti ya dihapus lagi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kompetensi melalui peran peserta dalam kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
Ini poinnya lumayan, ada 8 poin. Bukti dukungnya sama, yaitu sertifikat. Targetnya monggo, mampunya berapa dalam satu semester ya, ini target per semester, 1 kali, 2 kali, atau 6 kali silahkan. Mampunya atau beraninya target berapa. Kalau di sini satu kegiatan saja, biar nanti tetap ngajar di dalam kelas. Kemudian poinnya 8, kalau tidak sesuai ingat boleh dihapus. Kemudian yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran dalam persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Poinnya juga lumayan, yaitu 8 poin. Nah, ini bukti dukungnya beda, adalah laporan. Jadi membuat laporan observasi praktik pembelajaran. Tentunya tadi teman-teman kita kan di yang pertama itu kan ada observasi praktik pembelajaran. Nah, kita bisa mengikuti persiapannya, kemudian kita bisa melihat saat diobservasi, kemudian kita ikut terlibat dalam diskusi tindak lanjutnya. Tentunya ini nanti secara kolaboratif kita nanti bisa membuat laporan, dan targetnya ini adalah satu kali saja per semester, karena observasi praktik pembelajarannya di pengelolaan kinerja ini juga hanya sekali. Tapi poinnya ini kalau kita mengikuti sebagai partisipan nanti adalah 8 poin. Yang kelima, ini kalau di sini adalah yang terakhir, karena 5 RHK ini sudah cukup. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, di sini pelatihan mandiri ini tentunya identik dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti adalah bukti dukungnya sertifikat topik. Jadi jangan dihabiskan dulu untuk PMM-nya, tapi sepertinya PMM-nya topiknya juga nambah terus, sehingga nanti teman-teman juga jangan khawatir kalau habis, ya pasti ada lagi. Nah, ini targetnya satu topik per semester, 8. Kemudian nanti kalau PMM-nya habis, ya silahkan ambil RHK yang lainnya. Kalau ingin nambah, nah di sini ada tambahannya. Kita tambah itu, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini ada banyak sekali sebenarnya yang belum dipilih. Meningkatnya kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini 4 poin. Meningkatnya kompetensi melalui sebagai penelaah aksi nyata. Ini tentunya nanti harus punya surat tugas dari Kemendikbud kalau menelaah aksi nyata. Kemudian peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru, ini juga di PMM. Kemudian penelaah perangkat ajar, ini juga sama di PMM. Kemudian penyusun konten unggulan, ini juga diupload di PMM. Poinnya lumayan ini, 6. Kemudian ini ada lagi. Nah, bagi yang sudah menjadi narasumber berbagi praktik baik, nah ini mungkin bisa digunakan, tapi yang terjadi di Januari sampai Juni 2024. Nah, ini kemudian ini menjadi coach, mentor, fasilitator, atau yang jadi pengajar praktik, silahkan ambil bagian ini. 12 poin, lumayan besar sekali nih. Kemudian penyusun, silahkan membuat cerita praktik yang diupload ke PMM, poinnya juga 12. Kemudian mendapat penghargaan, nah ini misalnya menang lomba di tingkat provinsi atau di tingkat nasional, ini 12 poin. Nah, silahkan ikut lomba. Kemudian menyusun perangkat ajar, jadi silahkan membuat perangkat ajar kemudian diupload ke PMM, poinnya besar, 24 poin jika lolos tentunya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran peserta praktik magang. Nah, tentunya kita tidak magang lagi karena kita sudah guru. Nah, ini mungkin tidak bisa kita ambil. Kemudian
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, ini misalnya komunitas belajar kita sudah terdaftar di PMM, silahkan Anda nanti gunakan poin ini mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik, nanti dapat 36 poin. Atau yang ini, yang paling super ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Nah, ini bagi yang ikut pendidikan guru penggerak mungkin di angkatan 10 ini, atau yang sedang ada kegiatan di angkatan 9, silahkan dimasukkan, karena mungkin belum lulus kan, tahun 2024 ini belum lulus, nanti masukkan saja. Nanti kalau sudah dapat sertifikatnya, ini poinnya paling banyak ini 128 poin. Jadi itu teman-teman yang dapat kita pilih. Tapi intinya adalah kita hanya mengumpulkan 32 poin ini. Nah, dari 32 poin ini nanti yang akan kita kumpulkan selama 1 semester. Dan tadi juga ada keterangan, jika kurang mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk kurang dari 32 poin. Namun kalau lebih banyak tentunya atasan akan semakin senang. Misalnya ikut guru penggerak itu tentunya akan membawa dampak yang cukup baik bagi sekolahan karena mendapat ilmu-ilmu yang baru dan tentunya bisa diterapkan di era seperti sekarang ini. Misalnya seperti disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, itu mungkin akan memberikan dampak yang positif bagi siswa di era sekarang. Tentunya zamannya memang seperti ini di kurikulum Merdeka. Demikian teman-teman informasi tentang penjelasan pengembangan kompetensi guru di pengelolaan kinerja melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Semoga informasi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Untuk bagian yang lainnya seperti tugas tambahan akan Yo Irwan sampaikan di video selanjutnya. Tentunya sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari Yo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.